سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para tuan ibu, para tengku, para alim ulama, wabil khusus kepada para Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fitrah Ketapang Nesu Jaya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah, bisa bersama-sama di Masjid Al-Fitrah Nesu Jaya ini sholat subuh berjamaah yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam seluruh ibadah yang kita laksanakan, kita dianjurkan untuk memohon agar ibadah ini diterima. Dan kita tidak bisa mengetahui secara yakin diterima atau tidak, akan tetapi kita punya doa dan kita punya harapan. Terlebih lagi kalau misalkan kita melaksanakan ibadah sholat, maka sholat berjamaah seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini merupakan salah satu amal yang kita harapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, apakah lebih diterima berjamaah atau sendiri? Dan pasti tentu jawabannya lebih berharap kita terima berjamaah. Bagaimana perbedaan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri? Maka kalau misalkan kita kepepet-kepepetnya tidak bisa berjamaah di masjid, maka kita disunahkan untuk berjamaah walaupun di rumah. Jangan merasa nyaman kalau sholat tidak berjamaah. Habib, untuk ke masjid kami sudah terlambat. Istri pun sudah sholat tadi sendirian. Banyak di antara kaum wanita tidak terlalu peduli mau sholat jamaah atau dipimpin sholat. Menunggu suaminya tidur itu beda 10 menit daripada kelamaan ngampet batal wudu. Saya sudah mau pipis, mau kencing, mau buang air, mau buang angin, daripada nunggu suaminya mending sholat sendirian. Ketika ditanya sama suaminya, "Bu, sudah sholat atau belum?" "Sudah, Bapak, ditunggu lama, padahal cuma 10 menit." Habib, apa yang menjadi perbedaan? Beda. Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah
berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Diceritakan ada seseorang yang setiap harinya tidak luput sholat berjamaah. Subhanallah, la qadarallah. Apapun yang Allah takdirkan kepada orang tersebut, dia kelelahan di malam hari sehingga sholat subuhnya terlambat, tidak dapat jamaah, tidak sama masjid, tidak sama istri. Akhirnya dia tahassan, dia merasa rugi, merasa ada yang kurang dari hidupnya. Selama ini tidak pernah sholat berjamaah, kenapa hari ini terlambat untuk sholat berjamaah? Istrinya pun tidak mau diajak sholat berjamaah karena sudah melaksanakan, ke masjid pun sudah terlambat. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ialah mengulangi sholat subuh 27 kali. Karena dikatakan sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fardhi bisab'i wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Maka yang dia jadikan patokan 27 kali. Saya ulangi sholat selama 27 kali. Loh Habib, mengulangi sholat apakah boleh? Boleh. Mengulangi ibadah sholat sekarang subuh masih ada waktu, sholat lagi, sholat subuh lagi, boleh. Namanya sholatul i'adah, mengulang sholat, bukan qadha. Dia ulangi sholat 27 kali, dia ulangi sholat subuhnya gempor 27 kali 2 rakaat. Kira-kira berapa rakaat? 54 rakaat. Allahu Akbar. Sakulutnya Allah Madinah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 27. Selesai 27 mengas ya. Isyraq 2 rakaat 14 ketepar. Di dalam mimpinya dia melihat teman-temannya yang biasanya sholat berjamaah beserta sang imam naik kuda yang bagus, yang gagah. Dia dapat kuda yang pendek, yang ringkih. Saya sudah pulang 27 kali, kenapa kuda saya yang saya dapatkan masih tidak lebih bagus daripada kuda yang mereka dapatkan? Tanya sama kiainya, sama tempunya, sama gurunya yang memang di saat itu memimpin pacuan kuda berkuda ini. Kiai, Syekh, tunggu sebentar, kuda saya tidak secepat kuda kalian, tunggu sebentar. Maka Syekhnya bilang, kenapa kamu terlambat? Syekh, walaupun saya terlambat, sudah saya ulang-ulangi 27 kali salat subuh itu wahai Syekh. Maka Syekh itu mengatakan, walaupun kamu ulang-ulangi 27 kali, salat berjamaah kami lebih baik daripada kamu. Walaupun kamu ulang-ulangi 27 kali, salat ibadah jamaah kami lebih baik daripada kamu. Makanya kalau misalkan ada orang kepepet, dia sholat tidak punya teman, maka dia ajak istrinya, Bu, minta tolong temannya aku sholat, minta tolong. Alah Pak, saya sudah tidak punya wudu, minta tolong wudu sebentar. Kalau perlu bayar Pak, 25.000, 50.000. Bayar 50.000 untuk menemani saya salat. Istrinya butuh uang 100 kalau tidak mau. Istri-istri model ini repot juga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib, apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah orang diminta tolong untuk menemani orang lain sholat? Nah,
Ketika Rasulullah selesai melaksanakan ibadah sholat, maka ada orang yang baru masuk ke masjid sudah ketinggalan sholat. Maka Rasulullah SAW mencegah orang itu untuk melaksanakan ibadah sholat sementara. Stop. Adakah di antara kalian yang mau bersedekah kepada laki-laki itu? Maka satu di antara mereka angkat tangan. Saya Rasulullah. Temani dia sholat. Maka menemani sholat. Habib, kalau orang sholat jamaah sama sholat sendiri, perbedaannya di mana selain daripada keutamaannya? Keutamaannya apabila orang sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali melihat kepada sang imam. Makanya imam ini bukan hanya sekedar enak membaca Al-Quran. Siapapun di antara kita yang biasa mengimami sholat, Anda menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap diterima atau tidaknya sholat. Kalau memang kamu yakin kamu tidak khusyuk di dalam sholat, maka belajarlah supaya kamu khusyuk di dalam sholat. Kalau kamu yakin kamu tidak bisa khusyuk di dalam sholat, jangan pernah sekali-kali berusaha mengimami sholat. Ada di antara saya pernah berjamaah dengan orang, bukan di sini tentunya. Kalau sini insya Allah imamnya kelihatannya bukan hanya sekedar suaranya bagus, badannya besar, mantap pula apa namanya. Imamnya mana? Kelihatannya mantap kali. Saya pernah jumpa dengan seorang imam yang memang suaranya bagus, cuman ketika dia membaca Al-Quran, badannya gerak-gerak. Untuk memaksimalkan suara yang bagus itu dia sampai setengahnya jingkrak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pernah Nabi Muhammad ketika melihat ada seorang yang sholat, orang itu tidak tenang, yang gerak, yang ini, yang itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau khasya'at hadza la sakanat jawarih." Kalau misalkan orang ini khusyuk, niscaya dia akan tenang anggota tubuhnya. Jadi kalau misalkan ada orang sholat kebanyakan gerak, maka dijamin dia tidak khusyuk. Habis yang pertama kali dilihat oleh Allah siapa? Imamnya. Imam Masjid Al-Fitrah TMI Kampung Kesujaya. Insyaallah nyambung sama Allah. Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar sendiri sudah yakin di dalam hati Allah Maha Besar. Jadi ketika kita sholat, terjemahkan seluruh bacaan itu di dalam hati, bukan tasbih, bukannya hanya sekedar asal bunyi mulut ngomong, pikiran tidak paham apa yang dikatakan oleh mulut. Jangan. Kita ini sholat bukan lagi ngelintur. Kita ini sholat bukan lagi nyanyi lagu Korea atau India. Penyanyi-penyanyi Korea, penyanyi-penyanyi India yang aslinya orang Indonesia, mereka menyanyi seakan-akan mereka paham bahasa India, padahal tidak paham. Apa itu? Ngomong, cuma dia tidak paham apa yang dia katakan. Tak tahu artinya apa, yang penting dia hanya cocok. Ini sering saya jadikan percontohan. Ya Allah, banyak di antara orang ketika dibacakan Al-Quran tidak bisa menikmati dia terhadap bacaan Al-Quran. Cuman kalau dinyanyikan lagu Inggris, lagu India, dia merasa nikmat, goyang-goyang sendiri. Ditanya, kenapa kamu goyang-goyang kepala? Asyik, nikmat. Kamu paham nggak? Nggak paham. Kalau Al-Quran dibacakan, kamu tidak paham, kamu tidak nikmati. Kenapa ketika lagu-lagu yang kamu juga sama-sama tidak paham, kenapa kamu bisa menikmati? Karena memang
sampai mata melihat pun enggak. Habib yang betul warahmatullah atau warahmatullah wabarakatuh. Di dalam sholat fardu, sholat sunnah warahmatullah. Cuman kalau sholatul janazah warahmatullahi wabarakatuh, menengoknya itu apa? Ini pastinya semuanya sudah paham, hanya sekedar meyakinkan assalamualaikum. Kalau ketemu mim mati di dalam kalimat kum, baru saat itu kita nengok assalamualaikum warahmatullah. Yang gerak kepalanya saja assalamualaikum warahmatullah. Jangan mentang-mentang badannya pegel sekalian kertek-kertek assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang nengok kepalanya saja karena dada masih tawajuh kepada kiblat. Dada masih tawajuh kepada kiblat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, sang imam ini sholat dengan sholat yang baik walaupun belum 100% khusyuk, diterima oleh Allah. Maka karena sholat imam ini semuanya diterima oleh Allah. Sholat pertama, sholat kedua, sholat ketiga, jamaah putri, semuanya diterima oleh Allah. Kenapa? Khusyuknya sang imam. Habib, imamnya tidak khusyuk. Dia sudah sampai masjid, sudah punya wudhu, tinggal sholat, subhanallah, kebelet buang angin, kebelet kentut. Makanya dikatakan kalau misalkan orang di perutnya ada sesuatu yang ingin dia keluarkan, keluarkan. Mau angin, mau pipis, mau buang air, keluarkan dulu. Jangan sampai kamu sholat, kamu tidak khusyuk karena kepingin buru-buru keluar daripada sholat. Isam, bismillahirrahmanirrahim, sambil dia tarik ini perutnya, sambil dia tarik supaya tidak keluar kentut sama sekali. Sudah kebelet kentut, cuman sudah komat. Diakui atau tidak sedikit di antara kita yang pernah melaksanakan seperti itu. Sudah sampai masjid, perut kayak mau keluar, kentut pak. Sini bahasa Aceh kentut apa? Namanya kentut. Dan menahan angin ini sangat mengganggu kekhusyukan seseorang. Apalagi kalau sudah rukuk, apalagi kalau sudah sujud. Kadang-kadang Allahu Akbar. Ada sebagian orang yang jahil, dia sudah jelas-jelas kentut, cuma dia berpikir apa? Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Sedikit tidak apa-apa, yang tidak boleh kalau banyak. Di dalam fikih kita, apapun yang keluar dari lubang kemaluan baik depan ataupun belakang membatalkan wudu. Na'udzubillah min dzalik, sang imam ini tidak khusyuk karena menahan angin di dalam perutnya. Imam tidak khusyuk. Allah lihat dari shaf pertama, ada tidak yang khusyuk? Ada ternyata. Walaupun sebelum sholat kelihatannya paling ngantuk, cuma ketika sholat paling khusyuk. Habis sholat ngantuk lagi. Allah, ada yang khusyuk satu di dalam rakaat? Ada yang ini orang ini khusyuk banget ini Allah. Dengan sholat satu orang ini diterima semua. Sholat pertama tidak ada yang khusyuk. Masya Allah, satu nahan kentut, satu mikir kelutan, satu bingung besok mau ketemu sama orang, satu mau ini, satu mau itu, satu mau nikah, nggak nikah. Satu sudah nikah, cuman istrinya galak. Yang satu
sebelum berangkat ke masjid ribut dulu sama istrinya. Ini pulang ketemu lagi ribut lagi, penting tidak tidur di masjid aja lah. Sholat pertama tidak ada yang khusyuk, Allah perintahkan lihat sholat kedua ada yang khusyuk apa enggak. Ternyata sholat kedua ada yang khusyuk, dengan satu orang diterima semua. Sholat imamnya enggak khusyuk, sholat pertama enggak khusyuk, sholat kedua enggak khusyuk. Ada di antara kaum wanita yang khusyuk karena kaum wanita satu ini diterima semua, semuanya diterima. Habib inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Tidak ada yang khusyuk di dalam sholat. Tidak imam, tidak sholat pertama, tidak sholat kedua, tidak sholat ketiga, tidak semuanya sampai dalam tidak. Kenapa? Subhanallah, ketika sholat masjidnya goyang, lindu, tahu lindu? Gempa cuman yang tidak terlalu kencang. Itu kalau bahasa kami di Jogja lindu. Lo gempa ini yang kencang, kalau lindu ini goyangannya apa? Semua cuma Allahu Akbar, Yurbiye, terus gimana? Lanjut apa enggak? Semuanya tidak ada yang khusyuk. Ya Rabb, tidak ada yang khusyuk ya Allah. Ambiar semuanya goyang sedikit buminya lepas semuanya. Maka Allah Ta'ala mengatakan terimalah semuanya karena keberkahan jamaah. Semoga ibadah sholat kita selalu dijadikan dalam keadaan berjamaah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sholat subuh, sholat isya, ini sholat namanya sholat malam. Habib, kalau misalkan orang yang sholat malam berjamaah, lalu apa yang akan didapatkan? Dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seperti menghidupkan setengah malam. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisful lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seperti dia menghidupkan setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seperti menghidupkan malam seutuhnya. Alhamdulillah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan bahwa sesungguhnya ibadah sholat yang kita laksanakan seperti pada pagi hari ini, kalau dilaksanakan tepat pada waktunya, kalau dilaksanakan di awal waktunya, maka ibadah sholat ini terbang ke langit seperti cahaya. Terbang ke langit seperti cahaya, dan ibadah sholat kita ini lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hamba-Mu itu telah melaksanakan aku dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, apakah Engkau mengizinkan aku untuk berdoa? Maka Allah Ta'ala mengatakan silakan. Maka sholat yang menjadi cahaya itu, yang melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berubah menjadi cahaya dan berdoa, semoga Allah menjagamu seperti mana Engkau menjaga aku. Semoga Allah menjagamu seperti mana Engkau menjagaku. Semoga Allah menjagamu seperti mana
mengizinkan untuk berdoa. Kalau Allah Ta'ala mengatakan silakan, maka sholat itu mengatakan semoga Allah menyia-nyiakanmu seperti engkau menyia-nyiakanku. Semoga Allah menyia-nyiakanmu seperti mana engkau menyia-nyiakanku. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Mungkin ada di antara kita yang merasa tenang, ya insya Allah salatnya sudah baik, cuman dia tidak peduli terhadap anaknya di rumah belum salat. Saya sudah memberitahu anak saya berkali-kali tidak bisa, usah. Adanya cuma ribut saya sama anak saya. Yang ada malah saya sering bertengkar sama istri saya karena istri saya bilangin anaknya. Dan ada sebagian di antara istri yang saking membela anaknya sampai bilang, kamu aja dulu waktu masih muda juga belum nolak kok anaknya. Ini istri solihah. Wahai kaum wanita, kalau misalkan suamimu sedang mendidik anakmu, kamu diam. Jangan libatkan perasaan di dalam pendidikan. Karena kalau misalkan engkau melarang dia untuk melaksanakan tugas utama dia sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah, maaf, nanti yang akan dituntut di hari kiamat bukan sang ayah, cuma kamu wahai saudara itu. Harusnya rasa sayangmu menghalangi dia terjerumus di dalam siksa api neraka, bukan menghalangimu untuk menjadikan kamu ibu yang teladan. Mama itu yang mama yang terbaik, selalu melindungi aku dari ayah. Bukan ini yang diinginkan. Mama ialah ibu yang terbaik karena melindungi aku dari siksa api neraka. Ketika suamimu sedang mendidik anak-anakmu, kalau memang kamu tidak kuat melihat pendidikan sang suami, dia masuk kamar, izinkanlah suamimu untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang ayah, membangun anaknya, menghukum anaknya ketika anaknya bersalah. Ada sebagian wanita ketika melihat anaknya dimarah sama suaminya, dia tidak terima. Itu anak saya, jangan kamu pukul. Tidak tahu kemarinnya sakit kan? Suaminya bingung, tidak anak kamu apa bukan anak saya? Kamu hamil, dia juga ada andil di dalam kehamilanmu. Izinkan saya untuk melaksanakan tugas sebagai seorang ayah. Dan ini sering terjadi di jamaah yang dimuliakan Allah. Berapa banyak kaum laki-laki dia tidak mendidik anaknya, karena kalau mau mendidik anaknya selalu ribut sama istrinya, dan akhirnya daripada ribut sama istrinya, dia tidak mau mendidik anaknya. Sholat tidak peduli anaknya sholat atau tidak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah imin. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah imin. Dikatakan kalau sesungguhnya besok di hari kiamat ada seorang anak yang di BAP sama Allah, dihisab sama Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wahai anak muda, kenapa kamu ibadahmu ngalor ngidul kamu berantakan seperti ini? Maka dia menjawab, ya Rabb, saya tidak ada yang pernah mengajari saya untuk beribadah, ya Rabb. Apakah ayahmu tidak pernah mengajakmu untuk beribadah? Tidak pernah, ya Rabb. Ayah saya memang selalu beribadah, cuma dia selalu beribadah sendiri, tidak pernah diajak. Allah. Kalau dulu para alim ulama, kalau bangun malam, anaknya yang masih kecil ikut dibangunin Bapak. Terus anak yang masih kecil ngapain? Main sama bapaknya, dikasih mainan, main. Penting jangan tidur setiap hari. Ulama tersebut salah satu di antara kakek guru kami yang bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf, sama bapaknya yang bernama Al-Habib Abdul Ahmad bin Abdul Rahman As-Sekaf. Kalau bapaknya tahajud, bapaknya dia melek,
Qadir, Aman Abdul Qadir, Abdul Qadir, ada apa? Masih kecil, belum banyak, belum tahu sudah. Yuk bangun Abdul Qadir, bangun, dikasih mainan sama bapaknya, bapaknya tahajud, anaknya mainan. Sholat subuh ikut, habis itu masih mainan sampai isya setiap hari. Apa yang terjadi? Ternyata setelah anak ini dewasa, tanpa dibangunkan oleh ayahnya, anak ini bangun sendiri. Ketika dia masih kecil dia mainan, cuma ketika dia sudah dewasa dia beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang biasa dibangunkan oleh ayahnya, terbiasa dia sudah bangun. Mana ayahmu? Ayahku bernama Fulan bin Fulan ya Rabb. Dicek ternyata Fulan bin Fulan sang ayah sudah berjalan menuju surga. Jauh, tak jauh dari surga, tidak mau masuk surga. Dipanggil sama Allah. Fulan bin Fulan, betul? Ada keperluan kembali lagi, tidak jadi masuk surga. Oh ini udah masuk surga, tidak dipanggil lagi kamu, panggil. Jadi keadaan hari kiamat itu sangat menegangkan, sangat mengkhawatirkan. Banyak hal-hal yang tidak kita duga terjadi di sana. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari kegentingan, kegelisahan, kekhawatiran yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal yang kita laksanakan pada pagi hari ini di Masjid Al-Fitrah TNI Angkatan Darat Kampung Nasrujaya ini mudah-mudahan menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada perkara-perkara yang tidak masuk logika di hari kiamat. Belum saya lanjutkan tentang bapak-bapak ini, saya akan cerita salah satu cerita yang saya dengar mengenai hari kiamat dari guru-guru kami. Ada dua orang. Ini waktu saya sampai jam berapa? Suruh jam 6.46 ya. Oke, masih tersisa 15 menit. Insya Allah. Soalnya mata-matanya kelihatannya sudah mulai ada kayak beban ya. Kayak 5 on sudah. Ini di hari kiamat banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Ada orang sudah mau masuk surga dan jadi masuk surga. Ada orang mau masuk neraka dan jadi masuk neraka. Dibawa oleh Nabi mendapatkan syafaat baginda Nabi. Semoga kita semuanya kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat daripada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ada orang yang biar berharap kok saya tidak dapat syafaat-syafaat, sudah masuk neraka bertahun-tahun tidak mendapatkan syafaat karena ternyata dia tidak pantas untuk mendapatkan syafaat. Ada orang yang di dunianya muslimnya baik, imannya baik, cuma di akhiratnya masuk ke dalam neraka. Ketika ditanya, Bapak masuk neraka gimana? Saya gagal di dalam sakratul maut. Ketika sakratul maut, setan mendatangi saya. Jadi ketika kita sakratul maut, ya Rabb, semoga semua yang hadir pada Masjid Al-Fitrah pelaksanaan subuh berjamaah pada pagi hari ini, semoga semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Semoga kita semuanya Allah Ta'ala berikan akhir hidup dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita di dalam akhir ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Tak sedikit ada orang yang di dalam ajalnya didatangi setan dan dia tergoda. Orang ketika sakratul maut itu haus, kering,
Makanya kalau misalkan ada orang yang dalam keadaan sekarat, maka disunahkan bibirnya dibasahi dengan sesuatu, cuma dikasih minum, cuma dibasahi aja supaya tidak terlalu kering mulut. Tapi ketika lagi mau meninggal dunia harus lalu apa yang dia dapatkan? Apa yang terfitnahkan dan diujikan kepadanya? Setan datang kepadanya dengan minuman yang paling dia suka. Kamu haus? Mau minum? Minuman kesukaan mana? Mau? Kalau mau, kamu ingkari semua yang kamu yakini ketika di dunia dan kamu ikut sama saya. Mau apa tidak? Ini namanya fitnah sakratul maut. Orang yang imannya lemah akan tergoda dengan godaan setan. Akan tetapi orang yang imannya kuat, dia akan mengulangi kalimat la ilaha illallah, Allah. Karena dia lebih yakin kepada Allah daripada kepada setan yang terkutuk. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala godaan setan yang terkutuk. Amin ya Allah. Nah, ini orang di hari kiamat besok ada dua orang. Dua-duanya ahli maksiat ketika di dunia. Ketika divonis neraka, yang satu langsung lari menuju neraka, nggak usah diseret sama mereka, nyemplung ke dalam neraka, nggak usah digeret sama mereka, nggak usah dipaksa sama mereka, langsung berusaha untuk nyemplung ke dalam neraka. Setelahnya orang yang ketika divonis ke dalam neraka, dia benar-benar malaikat terhera-hera. Ini yang tadi tidak usah kita kira, langsung nyemplung. Yang ini kok nyeret-nyeret berlama-lama. Apakah kalian heran terhadap yang terjadi? Nah, kami heran, malaikat berkata. Ya sudah, mereka berdua kembalikan. Kita tanya, kenapa kok mereka seperti itu? Udah nyemplung dua-duanya lalu lari. Yang satu geret-geret, dia lama-lama kepengen dia tidak dicemplungkan, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ditanya, kalau kamu wahai orang yang buru-buru lari menuju neraka, belum kesaut, belum teraih oleh malaikat, sudah nyemplung duluan, sudah masuk duluan ke dalam neraka, ada apa dengan? Maka dia berkata, ya Allah, semasa aku hidup di dunia, aku tidak pernah mentaati. Masa sudah sampai akhirat juga tidak taat, ya Allah. Engkau perintahkan aku neraka, ya sudah, tidak usah malaikat dulu, saya sudah langsung pengen mentaati untuk terakhir kalinya sebelum saya masuk ke dalam neraka itu. Nah, kalau kamu yang berlama-lama, yang nyeret-nyeret, tidak pengen masuk ke dalam neraka, apa yang ada di dalam dirimu? Ya Allah, aku memang tidak pernah mentaatimu ketika di dunia. Cuma aku selalu mendengar kalau engkau zat yang maha pengasih dan penyayang. Aku berharap sayang rahmatmu kepadaku tetes penghabisan, titik penghabisan. Malaikat mandor. Ternyata itu alasannya dua kali. Subhanallah. Allah maha penyayang. Bukan maksudnya kita menyia-nyiakan rasa sayang Allah itu dengan alasan-alasan. Tinggal ke sholat, Allah maha penyayang. Kentut sedikit, Allah maha penyayang. Bukan ini. Di saat sudah dalam keadaan darurat, terpepet dan terdesak,
kita yakin Allah Maha Penyayang. Cuma kalau dalam keadaan berpuasa seperti ini, kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita sehingga dalam ibadah yang terbaik. Maka Allah Ta'ala Zat yang Maha Rahman, Allah Ta'ala Zat yang Maha Rahim berkata, masukkan dia ini ke dalam surga. Ada kebaikan di dalam dirinya ternyata. Yang satu, dia tidak pernah mentaatiku ketika di dunia. Cuma di saat ini ketika aku ponis, dia langsung buru-buru untuk masuk ke dalam neraka untuk melaksanakan ketaatan kepadaku. Masukkan dia dalam surga. Dan yang satu yang dia mengharap rahmatku sampai titik penghabisan, masukkan dia ke dalam surga. Cuma jangan dipraktekkan. Dunia cerita namanya dijemput, tidak ada yang jemput. Jangan dipraktekkan. Ini ialah salah satu di antara yang diberikan kepada satu, tidak mungkin tidak diberikan kepada yang lain. Enggak. Semoga kita tidak usah lagi diperintahkan masuk ke dalam neraka, akan tetapi diperintahkan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Jangan dimuliakan Allah, melanjutkan kisah bapak-bapak. Bapak-bapak sudah mau masuk surga, disuruh kembali ke tempat penghitungan amal. Di tempat penghitungan amal, dia lihat anaknya sedang difonis terdakwa. Wahai kamu, apakah betul ini anakmu? Betul ini. Apakah kamu tidak pernah mengajak anakmu beribadah? Saya mau ngajak ya Allah, cuma dia tidak selalu mau, maka saya bebaskan dia, tidak mau ngurus. Yang penting saya sebagai orang tua sudah menyekolahkan dia, membiayai dia, menikahkan dia. Urusan ke depan urusan dia, bukan urusan saya. Betul, betul. Kamu anak yang durhaka kepadaku, sedangkan kamu orang tua yang durhaka terhadapku. Kamu beribadah tanpa mengindahkan keluargamu. Kamu beribadah tanpa mengindahkan anakmu. Tanggung jawabmu mendidiknya. Kamu ialah orang tua yang durhaka. Wahai mereka, dua-duanya masukkan ke dalam neraka. Sang anak memang pantas, sang ayah karena melewatkan tugasnya sebagai seorang pendidik sang anak. Semoga Allah akan jadikan kita semuanya min ahli jannah bin ghairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Waktu zaman Nabi enak, zaman baginda Nabi luar biasa. Betapa banyak kehebatan, betapa banyak mukjizat Nabi yang Allah Ta'ala wujudkan untuk meningkatkan hamba satu dengan yang lain. Masya Allah, Rasulullah. Semoga walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau di dunia, semoga Allah Ta'ala izinkan kita untuk berjumpa dengan beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu heran, kok bisa ada umat yang tidak rindu sama Rasulullah? Ada umat yang tidak merasa aman terhadap Nabi Muhammad. Wallah, heran. Kok bisa ada umat yang hidupnya tidak pernah seakan-akan Nabi Muhammad tidak pernah bersama dia. Dikatakan bahwa sesungguhnya Nabi dulunya semuanya sederhana. Masya Allah. Masjid Al-Fitrah ini ada syukur, lampunya banyak, kipas anginnya banyak, jendelanya ngeri masjid itu. Tidak usah pakai lampu, harus yang yakin terang. AC, jamnya juga ada di depan khatib ini, biar khatibnya tahu diri. Gede-gede ya. Ceramah subuh biar tahu kalau tidak Islam jangan kebanyakan ngomong, mau pulang ya. Ini pasangannya, coba yang biasa sholat di sini. Berapa jumlah pasangan di Masjid Al-Fitrah? Ayo, selain Amir.
Nabi bagaimana? Masya Allah, Nabi itu sederhana banget, tidak ada karpet, tidak ada porselin. Bahkan kalau hujan ketika beliau sholat, dari beliau berbasahi dengan tanah. Nabi Muhammad SAW mimbarnya, Masya Allah, ini mimbar harga mahal. Ketika beliau pertama kali punya mimbar, tidak pakai kayu diukir-ukir seperti ini, tidak pakai kayu ditata-tata seperti ini, cuma pakai akar kurma dibuat pijakan, lalu Rasulullah berdiri di atasnya. Ada seorang ibu-ibu yang melihat bahwa sesungguhnya mimbarnya Nabi ini udah kurang pantas lah masa mimbar kayak gitu. Dia punya anak tukang kayu, dia suruh anaknya, wahai anakku, buatkan mimbar untuk Rasulullah yang bagus. Maka anaknya yang tukang kayu membuat mimbar. Setelah mimbarnya jadi, bilang sama Rasulullah, anakku membuatkan mimbar untuk apakah berkenan untuk dipakai? Silakan bawa kemari. Mimbarnya bagus, 3 anak tangga, pertama, 2, 3. Lalu di mimbar ini, yang mimbar lama ditaruh di belakang, mimbar baru taruh depan. Ketika Nabi ceramah di atas mimbar yang baru, mimbar yang lama menangis, Pak. Ini ceritanya masyhur. Kayu nangis berpisah dari Rasulullah. Para sahabat menengok kanan dan kiri, mendengar suara tangisan tanpa ada wujud. Sampai mereka tahu ternyata suara tangisan ini muncul dari mimbar, dari kayu belakang. Oh. Maka Rasulullah turun dari mimbarnya dan mengelus-elus sang kayu pokok kurma. Nangis dia persis seperti anak kecil yang menangis. Sampai akhirnya dia naik lagi Rasulullah ke atas mimbar dan beliau berkata, pokok dahan kurma itu dia menangis karena berpisah darimu. Biasanya aku berdiri di atasnya, kenapa sekarang tidak berdiri lagi di atasnya? Hitungan detik, hitungan menit dia tidak mendapat sentuhan dari Rasulullah. Kalau misalkan aku tidak tenangkan dia, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Aku berikan tawaran kepadanya, wahai pokok kayu, kamu milih satu di antara 2. Kamu aku tanam lagi dan tumbuh sampai hari kiamat, atau kamu aku kubur, nanti kalau aku masuk surga, kamu termasuk pohon yang meneduhiku di surga. Pilih yang mana? Maka sang pokok kurma itu mengatakan, Rasulullah, kehidupan di dunia ini sementara, sedangkan kehidupan di akhirat selamanya. Aku memilih yang selamanya bersamamu ya Rasulullah. Maka setelah membuat pilihan itu, dia tenang dan akhirnya sama Nabi dikubur di dalam tanah. Para guru-guru kami mengatakan kayu pisah dari Nabi rindu. Kenapa kita umat Nabi tidak pernah merasakan rindu kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak pernah. Bodoh amat sama Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tutup dengan satu cerita ini. Zaman Rasulullah ketika beliau sedang berjalan, maka ada unta minta perlindungan. Alaman, Rasulullah, amankan dirimu. Rasulullah, amankan dirimu. Unta lari bersembunyi di belakang Rasulullah. Unta minta tolong sama Nabi. Kita minta tolong sama Rasulullah, minta syafaat.
Kayak tidak butuh syafaat. Orang sudah masuk surga pun masih membutuhkan syafaat baginda Nabi. Sudah masuk surga, dia sudah masuk surga masih butuh syafaat lagi. Syafaat apa lagi yang dia butuhkan agar surganya naik ke yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala? Membutuhkan syafaat Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, ada, aku jaga kamu. Ternyata di belakang unta itu ada orang yang megang parang untuk menyembelih unta. Ada apa? Rasulullah, ini unta saya Rasulullah. Tadi saya mau sembelih Rasulullah. Kenapa kamu sembelih unta bagus, unta gagah seperti itu? Untuk apa disembelih? Rasulullah, saya belinya mahal. Cuma dia tak bekerja, sering kabur-kaburan Rasulullah. Daripada kabur, mending saya sembelih, jelas bermanfaat untuk saya makan dan keluarga saya dan tetangga saya. Dia tadi pas kemarin minta tolong perlindungan sama saya. Saya tanya dulu kenapa kok dia seperti itu. Bayar tak? Apakah betul apa yang dia katakan? Betul Rasulullah. Saya akan malas-malasan dan kabur-kaburan Rasulullah. Kenapa kok bisa seperti itu? Rasulullah, orang ini dan kampungnya tidak pernah melaksanakan sholat isya. Orang ini dan orang sekampung tidak pernah melaksanakan sholat isya. Saya takut Rasulullah. Kalau misalkan gara-gara mereka tidak melaksanakan sholat isya, Allah menurunkan hukuman, saya berada di dalam mereka ya Rasulullah. Saya berusaha kabur dari ini Rasulullah. Kalau dia mau sholat isya, saya akan nurut sama dia Rasulullah. Apapun yang dia perintahkan, saya akan patuh Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan berkata, kota ini mengadu kepadaku, kalian ini tidak pernah sholat isya apa betul? Kalian sekampung jarang melaksanakan sholat isya. Capek Rasulullah. Pagi sampai sore menggembala unta, kami habis maghrib tidur isyanya 14 dilaporin ke unta. Dan Rasulullah bilang, kalau misalkan kamu mau sholat, unta ini ketakutan, takut diadab oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu mau laksanakan sholat, maka unta ini akan menurut Rasulullah. Berhubung ini sesuatu yang kalian sudah kamu ketahui, maka sejak saat ini saya akan melaksanakan ibadah sholat isya dan saya akan mengajak kampung saya untuk melaksanakan ibadah sholat isya. Ya sudah, kota siap kembali mereka ke kampung semua. Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang menjaga sholat kita insyaallah. Diperbaiki oleh Allah Ta'ala bagaimana kita melaksanakan ibadah sholat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matulan wa la mahruma. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anhum alayhi wa fiqna lil khair wa a'inna alayhi la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa imtinana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diperjumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.